Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Yordan. Kemudian, dia dipimpin oleh Roh Kudus menuju padang belantara selama 40 hari untuk dicobai oleh iblis. Dia tidak makan apapun selama hari-hari itu. Ketika sudah berakhir, dia menjadi lapar. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Yesus menjawabnya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia secara sekilas. Lalu iblis berkata kepadanya, "Aku akan memberimu kuasa dan kemuliaan atas semua tempat itu, sebab semuanya telah diberikan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku inginkan. Jadi, jika engkau menyembahku, semuanya itu akan menjadi milikmu." Lalu Yesus menjawab, "Ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya kamu harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, lalu menempatkannya di puncak bait Allah. Kata iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Karena ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Dan dengan tangan mereka akan menopangmu, supaya kakimu tidak terbentur batu." Jawab Yesus kepada iblis, "Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu." Setelah iblis selesai mencobai Yesus, ia pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan yang lain. Yesus kembali ke Galilea dengan penuh kuasa Roh, dan berita tentangnya menyebar ke seluruh daerah di sekitarnya. Lalu, dia mulai mengajar di sinagog, dan semua orang memujinya. Kemudian, Yesus pergi ke Nazaret, kota tempat dia dibesarkan. Seperti kebiasaannya, Yesus pergi ke sinagog pada hari Sabat dan berdiri untuk membaca. Kitab Nabi Yesaya diberikan kepadanya, lalu dia membuka kitab itu dan menemukan bagian yang menuliskan, "Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan pemulihan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk mengabarkan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang." Yesus menutup kitab itu, lalu mengembalikannya kepada pejabat rumah ibadah, dan kemudian dia duduk. Mata semua orang di dalam sinagog itu terpaku pada dirinya. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka, "Hari ini, genaplah apa yang dituliskan kitab suci ini saat kamu mendengarnya." Dan semua orang membenarkannya sambil terheran-heran akan perkataan indah yang keluar dari mulutnya. Mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Kamu pasti akan mengucapkan peribahasa ini kepadaku, 'Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Kami mendengar tentang hal-hal yang engkau lakukan di Kapernaum, lakukanlah itu juga di sini, di kota asalmu sendiri.' Kemudian dia berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang diterima di kota asalnya sendiri. Dalam kebenaran, aku mengatakan kepadamu, ada banyak janda di Israel pada zaman Elia, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, ketika kelaparan hebat terjadi di seluruh negeri. Akan tetapi, Elia tidak diutus kepada siapapun, kecuali kepada seorang janda di Sarfat, di daerah Sidon. Dan ada banyak penderita kusta di Israel pada zaman Nabi Elisa,
tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu. Ketika mendengar hal-hal ini, semua orang di dalam sinagog itu dipenuhi dengan amarah. Maka berdirilah mereka dan menyeret Yesus keluar dari kota itu, lalu membawanya ke puncak bukit, tempat kota mereka dibangun, untuk menjatuhkannya dari tebing. Akan tetapi, Yesus berlalu dari tengah-tengah mereka dan pergi. Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di wilayah Galilea, dan mengajar orang banyak pada hari Sabat. Mereka kagum terhadap pengajarannya, sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Di sinagog ada seorang laki-laki yang kerasukan roh setan yang najis. Orang itu berteriak dengan suara keras, "Biarkan kami sendiri. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Akan tetapi, Yesus membentak roh setan itu. Katanya, "Diam, keluarlah dari orang ini." Setelah setan itu membanting orang itu ke tanah, di depan semua orang, ia keluar dari tubuh orang itu dan tidak menyakitinya. Dengan penuh kekaguman, semua orang yang ada di situ berkata satu dengan yang lain, "Perkataan apakah ini?" Karena dengan wibawa dan kuasa, ia memerintahkan roh-roh najis itu dan mereka keluar. Dan berita tentang Yesus tersebar ke semua tempat di seluruh daerah itu. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Saat itu ibu mertua Simon sedang demam tinggi. Karena itu mereka meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Lalu berdirilah Yesus di dekat ibu mertua Simon dan membentak demam itu. Dan sakitnya pun sembuh. Seketika itu juga ibu mertua Simon bangun dan mulai melayani mereka. Ketika matahari mulai terbenam, semua orang membawa keluarga mereka yang menderita berbagai jenis penyakit kepada Yesus. Kemudian Yesus meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Setan-setan pun keluar dari orang banyak itu sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Akan tetapi Yesus membentak mereka. Ia tidak membiarkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Kristus. Keesokan paginya, Yesus pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk menyendiri. Orang banyak mencarinya, dan ketika mereka menemukannya, mereka berusaha menghalangi dia agar tidak meninggalkan mereka. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah ke kota-kota lain juga, karena untuk inilah aku diutus." Lalu Yesus berkhotbah di sinagog-sinagog di Yudea.